Kalau Suma juga pakai masker. Kan Suma juga pakai masker. Saya juga pakai masker. Kan open Tapi can. tapi Anda kan bukan Bang Zuma kan? Ya, nggak apa-apalah. Kan saya sudah open can. Ada yang mau kita bahas ini Dinda? Enggak, ini Dinda Dinda rambut putih atau Dinda rambut hitam ini? Rambut putih campur rambut hitam. Oh, Dinda rambut hitam. Rambut putih juga ada. Oh, belang-belang lah ya, putih dan hitam ya. Iya. Oh, tapi pakai celana kan? Pakai apa? Pakai duster. Hah? Pakai daster. Oh, mending lah nggak apa-apa lah. Aku punya teman kayak Dinda gitu, gondrong, nggak bercelana. Oh ya. Sering kali dia nempel-nempel di dinding, malu aku nengoknya. Ya silakan, Oke. apa yang mau kita kaji Dinda, silakan. Kita diskusi. Kita berada. Kita diskusi jangan begitu. Ya. Kalau Jangan kita apa? berdiskusi, kalau kita berdiskusi yang baik, jangan kita menunjukkan tidak beradab. Iya, sepakat Dinda, sepakat. Hmm. Silakan. Oke, topiknya surga Oten. Oh, Nggak kawin. surganya teman-teman Kristen kan nggak kawin. Oke. Iya kan? Benernya. Ya. Iya betul. Adakah kawin mengawin di surganya Kristen? Tidak ada. Tidak ada. Maka muncul Ya. pertanyaan, lantas apa fungsi kelamin di surga nanti? Oke. Eh, saya kasih ayat ya. Boleh? Iya, Oke. silakan. Itu jawabannya ya. Ya, Di mana? bentar. Oke, ayatnya eh, fungsi kelamin di surga atau kira-kira apa yang akan kita lakukan di surga, betul kan? Enggak. Oke. Bukan itu saya tanya. Hmm. Tanya pertanyaan Yang saya apa? tanya gini. Saya tanya gini. Tadi kan Ah, Dinda sudah akui di surganya ya, Oten itu tidak ada kawin mengawin, betul? ya, ya betul. Nah, maka muncul pertanyaan, lantas apa fungsi kelamin kalian di surga nanti? Oke, ini jawabannya ya. Oke, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Ya, Tetapi Korintus oke, 2 nomor satu 9. Korintus 2 ayat 9. Ya, silakan Dinda. Oke. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa fungsi semua tubuh ini? Kita belum tahu. Nanti di surga kita tahu. Makanya apa yang belum timbul di pikiran manusia, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan oleh Allah bagi umat-umat yang mengasihi Dia. Yang kedua, ayat ini dikutip oleh Muhammad. Coba Anda baca di hadis, ada 2 hadis yang mau tunjukkan. Muhammad mengutip uh, surat Paulus yang mengatakan Allah menyediakan kepada umat-umat yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati pikiran manusia. Ini ayat dikutip oleh Muhammad dalam 2 hadis. Anda boleh cek hadisnya, boleh? Sebentar, saya mau tunjukkan hadisnya, nomor hadis. Saya kapan ngomongnya nih Dinda? Nah, sebentar, nanti baru itu Anda bantah. Ini hadisnya, bro. Inilah enaknya komal Islam teman-teman kan. Selama kooperatif, teman-teman Kristen tuh dikasih ngomong gitu loh. Coba kita Iya. di komal open, mana dikasih ngomong kita. Saya akui jempol. Saya akui jempol. Di komal muslim kita Karena kasih ngomong. Silakan. kita kan tidak menghujat, toh. Kita hanya tunjukkan mau bukti. Oke.
bukti ya. Oke. Mana ya? Oke, mungkin Anda boleh ngomong sebentar saya carikan hadisnya. Oke, bentar ya. Oke. Kalau Anda katakan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di surga nanti, di waktu yang sama, Dinda kan sudah ketahui di surga nanti, di surga kalian tidak ada kawin mengawin kan? Bener nggak itu nggak ada kawin mengawin di surga nanti? Ya, Yesus mengatakan Bener, di kan? surga waktu kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Maka pertanyaannya apa fungsi kelamin Anda nanti di surga? Makanya kan Allah menyiapkan segala sesuatu yang belum kita lihat, belum kita dengar, belum kita pikirkan. Itu hebat sekali. Bahkan Saya nggak ini tanya itu. Kalau gini Dinda ya, kecuali saya tanyakan apa yang disediakan Tuhanmu nanti di surga, maka jawaban Anda tepat. Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang tak pernah dilihat mata, tak pernah difikirkan, dan tidak pernah didengar. Tepat jawabannya. Tapi saya tidak tanyakan apa yang disediakan Tuhan Anda di surga. Yang saya tanyakan, ketika di surga kalian tidak ada kawin mengawin, apa fungsi kelamin Anda nanti di surga? Oke, itu masih menjadi rahasia. Itu kan masih menjadi ya, memang masih menjadi rahasia. Karena apa? Tidak ada kawin mawin, tapi kesenangannya tentunya melebihi dari hal itu. Kesenangan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Oke, apa sekarang saya yang tanya, dipikirkan oleh manusia. Ketika nanti Anda masuk ke dalam surganya kalian, Anda punya kelamin nggak? Ya, lengkap. Ya? Lengkap. Nah, Lengkap. kan saya tanya nih, maka saya tanya, kalau mulut ada fungsinya kan? Kalian akan menyanyikan puji-pujian di surga kan? Ya. Gitu loh. Mata jelas ada fungsinya, telinga ada jelas fungsinya, mendengarkan puji-pujian itu tadi. Tangan ada fungsinya karena memang nanti kalian diberikan jubah kan gitu, pakaian kan gitu. Itu dibaca dalam Bible. Yang jadi pertanyaan, fungsi kelamin Anda nanti di surga apa? Di satu sisi kalian itu tidak kawin mengawin gitu loh. Misalnya tidak dijelaskan kan? Makanya kan jawabannya sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia timbul dalam hati pikiran, ya, didengar oleh telinga. Itulah yang disediakan oleh Allah kami bagi umat-umatnya yang setia. Tidak loh. Anda coba simak pertanyaan saya. Saya tidak tanyakan apa yang disediakan Tuhan kalian nanti. Saya tidak tanya itu. Ya, Anda kan mau tanya apa fungsi? Makanya kan saya jawab itu masih rahasia. Itu masih rahasia. Itu kan rahasia dari Allah. Loh, itu rahasia dari Allah karena di mana datanya? Di mana datanya dikatakan? Di mana datanya dikatakan fungsi kelamin itu masih rahasia? Di mana datanya? Sementara dengar dulu bentar sedikit lagi nih Dinda. Sementara fungsi utama selain buang air kecil dari kelamin itu adalah kawin. Sementara kitab kalian saja mengatakan di surga tidak ada kawin mengawin. Kan nggak ada kawin mengawin. Gitu loh. Contoh analoginya gini ya. Kita masuk ke suatu tempat. Di mana di tempat itu kita dilarang untuk duduk kan gitu, dilarang kita untuk duduk di tempat itu, tapi disediakan tempat duduk kan gitu, kan kita akan bertanya nih, loh aku di ruangan ini dilarang duduk, kenapa disediakan tempat duduk, untuk apa tempat duduk ini, kan gitu jadi pertanyaan kan. Kalau si pemberi atau penyedia ruangan tidak bisa menjelaskan dan tidak mau menjelaskan untuk apa fungsi dari tempat duduk ini atau kursi ini tadi, berarti si penyedia ruangan nggak tahu apa yang dilakukannya. Seperti orang ngigo dia ini. Orang ngigo asal ngomong aja dia, asal berbuat aja dia. Dia larang orang datang ke ruangan itu untuk duduk, tapi dia sediakan tempat duduk. Ketika ditanya sama orang yang masuk ke tempat itu, apa fungsi tempat duduk ini? Nggak tahu kata dia. Oke, saya jawab kan pasti kayak ngelantur dia bikin ruangan ini, sama dengan hal kalian.
Di dalam Bible kalian dijelaskan, diinformasikan di surga nanti tidak ada kawin mengawin. Tapi kalian punya kelamin. Pertanyaan itu kalau nggak bisa Anda jawab itu, ngapain Anda masih jadi Kristen? Gitu loh. Jawa. Ngapain Anda mengharapkan surganya Kristen? Jadi sekali lagi saya tanyakan ya, ketika di surga Anda tidak ada kawin mengawin, lantas apa fungsi kelamin Anda di surga nanti? Silakan. Saya jawab ya. Memang bro, manusia yang fana, otaknya kan ini selangkangan. Kalau otak kita selangkangan, ya kita ini apa? Memikirkan ketika di surga kita mau apa ya kelamin ini. Kalau otak kita penuh hanya memikirkan hal-hal selangkangan, ya itu yang kita bawa di surga. Tetapi kalau kita pikirkan sesuatu yang indah yang Allah sediakan bagi kita, saya kira kita tidak akan berpikir itu lagi. Karena selangkangan itu kan cuma apa? Cuma sementara, itu fana di dunia ini. Makanya Allah sediakan segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, segala sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, dan segala sesuatu yang belum timbul dalam pikiran manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah di surga. Itulah kejutan. Tapi kalau pikiran kita di dunia kan selangkangan. Nah, itu fana itu bro. Itu fana. Itu pikiran selangkangan itu di dunia. Dunia ini adalah tempat yang fana. Jangan kau berpikir, tadi Anda katakan kan gitu. Jangan Anda berpikir hanya berfokus kepada selangkangan. Kan gitu. Karena apa? Karena dunia ini tempat yang fana. Saya terima itu, dunia ini tempat yang fana. Cuman yang jadi persoalan, atribut yang fana di dunia ini kenapa dibawa ke surga? Tunggu dulu sedikit lagi Dinda. Nonot ini kan bahagian dari fananya dunia kan? Ngapain dibawa ke surga? Apa fungsinya? Itu yang karena itu apa? Selangkangan gitu loh. Tapi gini, kalian nanti Dinda nanti masuk ke surga pakai selangkangan nggak? Bawa selangkangan nggak ke surga? Tapi pikiran kita bukan selangkangan. Saya tanya, ya. Ketika Anda nanti sampai ke surga, Anda bawa selangkangan nggak? Lengkap, tapi pikiran kita tidak selangkangan lagi. Saya tidak berpikir yang jorok. Lengkap, saya nggak berpikir tidak lagi. Saya cuma bertanya. Dengar sedikit lagi Dinda. Ketika kalian di surga nanti, kalian kan bawa selangkangan. Wajar dong. Kita bertanya, apa sih fungsi selangkanganku di surga? Kan gitu. Kecuali kalian katakan, kami di surga nggak punya selangkangan. Makanya kan saya jawab. Gitu loh. Saya tidak menggiring kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang negatif atau seks, enggak. Saya nggak menggiring ke situ. Saya murni bertanya. Ketika kalian di dunia menganggap selangkangan itu sesuatu yang keji, tapi kalian masuk ke surga pakai selangkangan, bawa selangkangan. Kan wajar aku tanyakan, apa fungsi selangkangan kalian nanti di surga, gitu loh. Ini ya. Silakan. Saya tidak mengatakan bahwa selangkangan itu keji. Ya, saya tidak mengatakan selangkangan itu keji. Selangkangan itu kan alat itu kan hanya digunakan untuk apa? Mereproduksi, untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak. Di surga itu tidak ada perkembangan biak. Ya, tidak ada lagi dia akan beranak, karena tidak ada kawin mengawin. Jadi apa? Salah satu fungsi alat ini kan untuk apa? Untuk Anda melahirkan atau Anda untuk mendapatkan keturunan. Tapi di surga kan tidak lagi. Yang kedua, kesenangan. Ya, orang itu munafik kalau dia katakan seks itu tidak menyenangkan. Seks itu adalah diciptakan Tuhan untuk manusia supaya bahagia. Tetapi itu untuk pasangan ya, sudah berkeluarga. Bentar. Tapi ketika di surga bukan lagi selangkangan yang kita pikirkan, tapi apa? Keindahan yang disediakan oleh Allah yang sekali lagi belum pernah dilihat oleh mata, ya. Belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati pikiran. Hebat sekali Allah menyediakan. Saya kira mungkin tidak bisa dibayangkan kesenangan kalau kita mau bandingkan dengan selangkangan yang ada di dunia. Karena Allah itu ya Maha Kuasa, segala suatu keindahan dia siapkan. Ya, apa yang dia tidak siapkan di surga, tapi tidak bertentangan dengan teman-teman, love orange ya, biar kuat komal kita. Tapi tidak bertentangan dengan apa? Dengan misalnya ya, saya mendengar, sorry ya,
katanya di surga kan tidak boleh lagi berzina. Tapi di sana istri siapapun kita bisa ambil. Saya mendengar Ustadz, saya tidak katakan itu ajaran Sekarang Islam. giliran saya sekarang, Dinda. Sebentar. Giliran saya sedikit sekarang, Dinda. Oke. Jujur, dijawab dengan jujur ya. Ya, Anda laki-laki, saya laki-laki. Sekarang saya tanya. Ya. Ketika hidup di dunia, nonot Anda tidak bangun, apakah Anda mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan? Oh, tentunya tidak. Ini di dunia, dunia fana. Ya, cukup. Ya, Cukup. dunia fana. Jujur dia. Ya. Tidak, jujur. Oke. Sekarang saya tanya. Nah. Ketika di surga nanti, nonot Anda bangun nggak? Oke. Saya belum pernah ke surga, jadi saya belum tahu. Sama dengan kan begini, bro. Sama dengan, karena saya belum alami. Oke, saya belum alami. Oke, saya tanggap ya. Sama Makanya dengan saya begini. tanya, kalau Anda jawab kayak gitu, maka saya tanya kembali pertanyaan di awal tadi. Lantas apa fungsi nonot Anda di surga? Begini. Sama dengan Anda nggak tahu. Kalau Bentar, Anda nggak begini. tahu, gini loh Dinda. Kalau Anda tidak tahu apa fungsi nonot Anda nanti di surga, ngapain Tuhan Anda menyediakan nonot bagi Anda di surga? Ngapain? Kenapa? Kesenangan di surga. Kesenangan di surga. Gak tahu Bentar. dia loh. Tuhannya pun gak tahu apa fungsi nonot di surga. Tapi Tuhannya memberikan dia nonot di surga, coba. Karena oke, saya jawab ya. Karena saya jawab. Silakan. Oke. Karena kesenangan di surga bukan lagi selangkangan. Kesenangan di surga ada sesuatu yang belum timbul di pikiran manusia. Kemudian belum pernah dilihat, itu kesenangan. Belum pernah didengar, itulah kesenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan di dunia yang apa? Yang hanya sementara. Yang kedua, kalau Anda bilang di apa Muslim disediakan 72 bidadari, apakah sudah ada kesaksian dari surga datang? Saya dari surga, kemudian saya menikmati apa bidadari 72 dan selalu perawan terus. Apakah Anda sudah pernah menyaksikannya itu? Enggak juga. Jadi bisa saja surga kalian itu angan-angan. Kenapa? Tidak pernah orang bersaksi bahwa di surga saya menikmati 72 bidadari dan selalu perawan terus, karena itu hanya omongan sama omong-omong. Oke, mungkin Anda salah paham ya dengan mungkin tertulis saya percaya. Mungkin Anda salah paham. Anda salah paham dengan materi diskusi saya. Materi diskusi saya tidak menggugat tentang benar atau tidaknya surga Anda. Ada atau tidaknya surga Anda. Ya, benar atau tidak kalian kawin mengawin di surga. Enggak, saya enggak gugat itu gitu loh. Gitu loh. Saya tidak intervensi iman Anda. Jika di dalam iman Anda mengatakan di surga tidak ada kawin mengawin, ya silakan, itu iman Anda. Kan gitu kan, saya nggak gugat itu. Saya nggak tanya, oh siapa saksinya yang mengatakan di surga nggak kawin mengawin kalian. Kan nggak saya tanya itu. Dan saya juga tidak mengatakan siapa saksinya surga kalian itu ada. Saya nggak tanya itu. Terus Anda tanyakan tadi, Anda katakan tadi, di surga kalian itu ada kenikmatan melebihi kenikmatan di dunia. Kan betul. Anda katakan tadi kan? Ya. Benar nggak? Nah, dan saya nggak gugat itu kan? Saya nggak menggugat itu kan? Saya nggak mendebat itu karena apa? Itu iman Anda. Nggak boleh kita berdebat iman orang gitu loh. Ya silahkan itu iman Anda. Cuman apa yang Anda katakan bertolak belakang dengan apa yang barusan Anda pikirkan dan Anda nyatakan. Saya tadi bertanya ke Anda. Maksudnya bertolak belakang. Sekarang saya kan tadi bertanya ke Anda. Ketika Anda di dunia ya punya nonot, Anda laki-laki, saya laki-laki, tapi nonot Anda nggak bangun-bangun. Apakah Anda merasakan kenikmatan hidup di dunia? Bahagia Anda hidup di dunia? Jawaban saya tidak. Tidak kan? Nah, Anda sudah jawab, itu jawaban yang jujur tidak. Lantas, bagaimana Anda bisa yakinkan, Anda pastikan di surga nanti ada kenikmatan melebihi kenikmatan dunia. Sementara di surga nanti Anda masuk bawa selangkangan. Tapi Anda tidak bisa memberikan kepada kami jawaban pertanyaan apa fungsi selangkangan Anda. Kalau di surga Anda nanti tidak ada kawin mengawin, maka otomatis selangkangan Anda tidak digunakan.
Berarti Anda bukannya hidup bahagia di surga, menderita. Karena Anda sudah akui tadi, ketika di dunia nonot Anda tidak bangun, Anda menderita, bukan bahagia. Bagaimana Anda berani mengatakan kehidupan di surga kalian nanti membahagiakan? Sementara sudah Anda pastikan, Anda yakini di surga tidak ada kawin mengawin. Tidak ada. Menderita nggak punya nonok? Menderita nggak kita punya nonok di surga tapi nggak bangun-bangun? Kan menderita. Jangankan di surga, di dunia saja kita menderita. Makanya saya tanya, ketika Anda punya nonot tapi tidak kawin di sana dan tidak digunakan di sana, karena fungsi dari kelamin ini selain buang air kecil kan kawin. Anda katakan tidak ada kawin. Nah, saya tanyakan lantas, apa fungsi nonot Anda di surga nanti? Silakan. Oke. Jadi Anda katakan tadi ya, ketika kita di dunia, kemudian nonot kita tidak berfungsi, kita tidak bahagia. Dan ketika itu berfungsi, kita akan bahagia. Bagaimana dengan di surga? Apakah dengan tidak ada kawin-mawin, itu tidak ada kebahagiaan? Oh bro, kebahagiaan yang disediakan oleh Allah melebihi dari apa yang belum terpikirkan oleh manusia. Jadi jangan kamu mau nyamakan kebahagiaan nonot di dunia dengan di surga bro. Bahkan apa? Melebihi segala sesuatu yang Allah sediakan. Ingat, nonot itu sementara bro. Ya, memang kalau pikiran kita selangkangan, ya itu akan terbawa. Padahal kalau mau bilang dua bidadari itu juga baru angan-angan itu, belum terbukti. Anda kalau, jangan justice saya. Karena tidak ada dalil. Anda tidak jangan ada dalil justice saya. Anda jangan hakimi saya. Ya? Anda jangan hakimi saya karena saya tidak menghakimi Anda loh. Ya, Anda juga sudah menghakimi karena apa? Anda bilang saya tidak menghakimi Anda, saya cuma bertanya loh. Anda sudah akui di surga nanti Anda masuk surga pakai selangkangan, bawa selangkangan. Kan wajar sih saya bertanya fungsinya apa. Kalau Anda tidak bisa menjawab itu ya udah kita bikin PR. Tapi masalahnya Anda menghardik saya, Anda sudah menghakimi selangkangan. Anda sudah menghakimi saya. Anda bilang kan selangkangan itu. Sedikit lagi Dinda, bentar. Jangan Anda hardik saya dengan mengatakan saya memikirkan selangkangan. Saya tidak memikirkan selangkangan. Memang saat ini yang kita pikirkan selangkangan. Karena apa? Fungsi dari selangkangan ini yang menjadi topik pertanyaan saya. Fungsi apa gitu loh? Sebetulnya saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Apa fungsinya? 1 Korintus 2 ayat 9. Allah menyediakan segala sesuatu yang belum terpikir oleh manusia. Jadi itu masih rahasia, tapi saya nggak tanya itu loh, tapi Dinda. kesenangan kebahagiaan yang di dunia ini. Kecuali saya bertanya ini ya, saya bertanya tadi, apa yang disediakan Tuhanmu nanti ketika di surga? Maka wajar kau berikan dalil dalam kitab Korintus tadi. Diberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah kami lihat, sesuatu yang tidak pernah kami dengar gitu loh. Saya nggak tanya apa yang disediakan Tuhanmu nanti di surga, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ketika di surgamu tidak ada kawin mengawin dan kau sudah akui nanti pakai surga bawa selangkangan, lantas apa fungsi selangkanganmu? Fungsi loh. Makanya itu rahasia kan sesuatu yang apa? Yang belum kita tahu. Ya, kan rahasia di sana. Ya kan? Ketika informasi itu masih rahasia, kenapa Anda bisa yakin dan pasti ke surga nanti Anda bawa nonot? Ya, masuk akal. Kenapa Anda percaya gitu loh? Kenapa Anda yakin dan percaya Anda nanti masuk ke surga bawa nonot, sementara fungsi dari selangkangan Anda, nonot Anda itu masih rahasia gitu loh? Saya jawab ya. Karena logika falasi itu logika falasi. Ketika kita diangkat ke surga, kita akan apa? Akan dibaru pikiran kita, dan pikiran kita itu hanya tertuju kepada Bapa Allah di surga, dan kesenangan yang disediakan oleh Allah tidak sebanding dengan keindahan yang disediakan oleh dunia. Oke, tapi punya nonot enggak? Betul. Punya nonot enggak? Kesenangan yang disediakan oleh dunia itu apa? Punya nonot enggak? Di surganya nanti punya nonot enggak? Di surga, di surga ada. Ya pastilah. Ada kan? Pastilah. Nah, fungsinya apa? Itu masih merupakan rahasia bagi manusia, karena saya belum pernah ke surga.
Ya, Ini kena saya lagi. belum pernah ke surga. Makanya Kena lagi nih, gini tentu loh. saja Ketika- supaya apa? Yang bro, yang intinya sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, dilihat oleh mata, timbul dalam pikiran, itulah yang disediakan oleh Allah bagi kami umat Kristen yang setia, yang mengasihi Allah. Saya kira itu, ya. Oke, sekarang sesuatu yang tidak pernah dilihat mata Anda katakan. Oke, saya tanyakan, Anda pernah melihat nonon Anda? Pernah? Nah, berarti kan nanti di surga Anda punya nonot kan? Hmm? Punya. Sekarang saya tanya, ketika di surga nanti, apakah nonot Anda bisa bangun? Saya belum pernah ke surga. Nah, sudah tanya ke surga. Di surga kan disediakan 72 bidadari. Itu, Dinda. Apakah mereka Saya tetap nggak perawan? tanya apakah Anda sudah pernah ke Sama, surga. sama itu. Saya nggak tanya Saya balik. itu. Apakah di surga disediakan Jawaban 72 bidadari? Ya. Apakah mereka Jawaban tetap Anda perawan? ini, Saya tanya, Oke, apakah gantian. mereka tetap perawan? Nah, itu oke, pertanyaan gini, juga gantian. balik. Gantian kita Dinda ya. Saya nggak tanya itu gitu loh. Saya nggak tanya itu. Ketika Anda mengatakan tidak tahu, ya, tidak tahu, maka kenapa Anda yakini tidak ada kawin mengawin di surga nanti? Sementara Anda di sisi lain, Anda akui dan Anda yakini Anda nanti masuk ke surga. Dan Anda tidak tahu pasti bangun apa tidak nonot Anda nanti. Kalaulah tidak ada kawin mengawin di surga nanti, ya, maka seharusnya nonot kalian nggak bangun, betul nggak? Nggak seperti itu. Ya, Oh, berarti karena bangun. kan, Berarti karena bangun. kita tidak, karena kita belum pernah alami itu. Sama dengan saya tanya begini pada Anda ya. Di surga kan disediakan 72 bidadari. Apakah mereka tetap perawan? Oh iya, Anda sudah melakukan? Nah, itu kan saya balik bertanya juga. Di surga disediakan 72 bidadari. Apakah mereka tetap perawan? Anda bilang apa? Jawabannya Anda Oke, apa? saya jawab ya. Saya jawab ya. Apakah saya mereka jawab. tetap perawan? Jawab dulu. Ya, saya jawab ya. Apa- Kalau di apakah dalam mereka tetap perawan? Al-Quran dikatakan mereka selalu perawan. Nah, Mereka Anda sudah selalu rasakan? perawan. Nah, itulah Apakah Anda salah sudah satu. rasakan? Oke, dengar dulu Dinda. Itulah salah satu bentuk maha kuasa dan maha pengasihnya Allah, guna memberikan fasilitas kepada para penghuni surga. Ada banyak fasilitas di surga gitu loh. Dan itu masuk ke dalam logika. Masuk logika kita. Anda tadi sudah Tapi akui. masalahnya Anda kan Dengar belum dulu. pernah coba. Sabar dulu. Anda belum pernah rasakan. Nah, sama Iya kan? saya tidak membahas tentang itu, Dinda. Saya tadi Ya, ini ketika kita Anda- kembali juga saya Nah, kembalikan gini pertanyaan. loh. Ketika Anda tadi mengatakan di surga kalian tidak ada kawin mengawin, kan saya tidak menyerang Anda kan dengan mengatakan Anda kan belum merasakan, Anda kan belum merasakan. Nah, saya tanya itu. Saya tidak menghakimi imanmu Anda ya juga kan sudah. sama bertanya. Saya kan belum Iya, pernah saya di surga. nggak menghakimi imanmu Begini, tadi ya bro. sudah. Begini, bro. Kalau itu iman kalian, silakan. Di surga nggak ada kawin mengawin. Di surga itu begini. Saya nggak menghakimin itu. Cuman yang jadi persoalan, ketika di surga kalian tidak ada kawin mengawin, kenapa kalian masuk surga bawa nonot? Memangnya kenapa? Ada masalah apa? Kan tidak ada masalah. Masalah lah, kan muncul pertanyaan apa fungsi nonotnya? Karena kesenangan di dunia itu tidak selangkangan, Ini bukan cemana? selangkangan bagi kita. Karena di dalam kekristenan, surga bukan selangkangan, itu bedanya. Ya kan Oke, jadi nggak masalah. surga, saya simpan ya Bro, perkataan Anda ya, jawaban Surganya Anda. Kristen bukan selangkangan, jadi beda Ya, dengan surga Islam. bukan selangkangan. Oke, sekarang saya tanya, Ya. ketika Anda masuk surga, Anda bawa selangkangan nggak? Beda dengan surga Islam. Surga Islam kan mau apa? Orientasinya selangkangan. Selalu pikir selangkangan. Itulah kalian. Itu bukan mempersilahkan kalian karena orientasi kalian ke surga apa? Sediakan 72 bidadari. Kami kan bukan orientasi. Kan kau udah mulai menghakimi. Itulah bedanya Boleh surga Kristen dan apa? Surga Islam. Surga Islam orientasinya apa? Selangkangan, tapi kami enggak. Karena apa? Oke. Nah, itu melebihi dari apa yang disediakan oleh Allah Oke, kepada apa? anggaplah. Saya tidak mendebat Anda, anggaplah Anda benar. Di surga kalian itu tidak ada persoalan selangkangan, betul? Karena Betul. orientasi kami bukan selangkangan, beda dengan surga kalian. Karena oke, saya sempurnakan lagi ya. Orientasi kalian bukan soal selangkangan. Di surga Betul. nanti, betul?
Oke, Iya. tapi Iya. nanti ketika masuk ke surga Anda bawa selangkangan nggak? Ya, pastilah. Nah, Pastilah. apa fungsi selangkangannya? Di sana rahasia. Di sana rahasia. Segala sesuatu keindahan melebihi selangkangan yang disediakan oleh Allah. Namanya kenapa? Nggak Pagi-pagi dia masalah. sesak Kenapa? nafas. Orang dan tidak berfokus pada selangkangan. Beda dengan Iya. surganya Islam. Selalu berfokus Aku pada sepakat. surganya. Aku sepakat. Nggak ku debat Karena itu. apa? Yang disediakan oleh Allah melebihi selangkangan, bro. Melebihi dari Iya, selangkangan. aku nggak Iya. aku Jadi nggak nggak gugat masalah. itu dari awal loh, Dinda. Itu imanmu silakan. Jadi, Orang makanya Kristen masalah ketika begini, bro. di surga Orang bawa nanti, selangkangan Ya, atau dengar tidak, dulu. masalahnya kesenangannya disediakan iya, saya melebihi. nggak gugat itu. Bayangkan Di surga oleh kalian pikiran nanti, manusia. Jadi nggak masalah. ya sabar. Nggak masalah, bro. Namanya kenapa? Iya, saya nggak Karena- gugat itu iman Anda, Ya. silakan. Orang Kristen masuk surga nanti tidak berpikir tentang selangkangan. Saya setuju, oke? Betul. Betul. Oke, saya tanya, tapi ketika Kesenangan nanti kalian disediakan oleh Allah melebihi kesenangan dunia. Selangkangan kan cuma di Oke, dunia. oke. Orang teman-teman Kristen nanti di surganya itu kesenangannya itu tidak hanya sebatas selangkangan, betul? Melebihi. Ya, melebihi. Oh, melebihi Karena tentang selangkangan, karena betul? belum pernah terlintas di pikiran. Iya. Jadi Oke, saya ulangi, saya ralat perkataan saya ya. Orang Kristen nanti di surga kesenangannya itu melebihi dari selangkangan, betul? Betul. Dan saya tidak menggugat itu ya, itu iman Anda, silakan kan gitu. Cuman saya tanya, nanti Anda masuk ke surga Anda masuk surga bawa selangkangan nggak? Betul, bawa. Nah, apa fungsi selangkangan Anda? Tidak dijelaskan. Kenapa kok tidak dijelaskan? Ya memang tidak dijelaskan. Yang penting kesenangan melebihi dari itu aja. Jadi intinya keindahan yang disediakan oleh Allah Udah. melebihi kesenangan selangkangan. Udah, Dinda. Anda udah nggak jujur lagi udah nggak kooperatif Anda. Nggak masuk akal, ya kan standar ganda jawaban Anda. Aku tidak